semua, tapi sedang dikerjakan. Nggak apa-apa ya. Nanti saya cek lagi ya. Ya, Bu. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah tinggal 2 menit. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu, ini saya baca absen dulu. Pak Ridho sudah hadir kah? Ya. Bu Musroa tidak ada, Bu Serli sudah hadir, Bu Juliana tidak ada, Pak Roy tidak ada, Pak Iskandar tidak ada, Bu Nurnia belum hadir, Bu Neng Ausu, Hadir, Ibu. oke, Pak David belum hadir, Pak Ridho, Hadir, Bu. oke, Bu Galuh, Hadir, Bu. Bu Iin, Hadir Ibu. Bu Intan, Hadir Bu. Bu Esti, Hadir, Bu. Ya, hadir. oke, Pak Septian, tidak hadir, Pak Muhammad Fakhri, belum hadir. Oke, ini saya save dulu ya. Sudah pukul 3.15 pas. Sudah saya save kehadiran pertama. Nanti di akhir akan saya absen lagi. Begitu ya. Oke. Seharusnya ini saya tidak, jadi kan kemarin sudah saya sampaikan bahwasannya tuat ketiga dan keempat itu fokusnya adalah sudah ke diskusi, silahkan mempertanyakan mana-mana catatan yang tidak dipahami dari artikel revisi yang sudah saya kembalikan, ataupun ada dari bab-bab di artikel itu yang masih belum dipahami, gitu kan ya. Tapi sebelum saya sampai ke sana, maka saya jelaskan dulu tentang pertemuan kita, ya. Seharusnya ini dengan Pak David, karena Pak David hari ini hanya ikut absen saja, tapi belum masuk, maka kita tidak menunggu. Saya jelaskan saja di sini, nanti Pak David untuk lebih lengkapnya biar bisa menyimak recording, karena kita biar bisa sama-sama berjalan, gitu ya. Jadi ini yang akan saya jelaskan dulu sebenarnya kalau Pak David datang tepat waktu, begitu ya. Iya. Kita sekarang ada di aktivitas belajar 12, di mana di sini ya ada pengiriman tugas di 12-11 ya. Di aktivitas belajar 11, di sini adalah tugas pengumpulan karil yang terakhir, tugas 4. Ya, seperti yang saya sampaikan di grup WA, bahwasannya yang bisa sampai mengirim di tugas 4 adalah yang sudah saya finalisasi. Ya, cuma nanti ini saya sampaikan di awal, ya, finalisasi ini jangan ketika sudah muncul tulisan finalisasi lalu dikirim ke tugas 4. Tidak. Ya, jadi seperti yang sekarang Pak David itu sudah saya tulis di list itu finalisasi.
Nah, nanti itu akan saya kembalikan revisi akhir. Jadi mungkin revisi ke-9, ini Pak David ya, 9 apa 8 ya. Lalu dalam kurung akhir sudah saya kirim. Hasil yang akhir itulah, itu nanti yang akan dikirim ke tugas 4. Ya, saya sampaikan dulu. Di tugas 4 ini nanti ada cek Turnitin batasnya 3 kali. Sudah saya jelaskan waktu web sebelumnya. Jadi, tolong jangan asal cek Turnitin. Jadi misalnya sudah dapat tulisan finalisasi, lalu akses sudah saya buka ke tugas 4, lalu langsung dikirim begitu saja. Tolong jangan tergesa-gesa dulu. Ya, saya finalisasi dulu, baru saya kembalikan. Kemudian sudah Bu, silakan upload di tugas 4. Nah, itu baru silakan diupload ke tugas 4. Kenapa? Karena selain batas Turnitin yang 3 kali, sampai saat ini anggota kelas saya tidak pernah ada yang melebihi batas Turnitin 3 kali. Jadi sampai saat ini saya tidak tahu apa konsekuensi bagi mahasiswa yang cek Turnitinnya lebih dari 3 kali. Karena saya sendiri tidak bisa memberi nilai kalau Bapak Ibu cek Turnitinnya belum keluar. Ya, jadi kenapa cek Turnitin ini perlu saya pesankan di awal? Karena memang saya tidak bisa memberi nilai kalau Turnitin belum keluar hasilnya berapa. Sedangkan Bapak Ibu dibatasi cek Turnitin itu hanya 3 kali. Maka sebelum mengirim nanti tolong ditunggu instruksi dari saya. Itu pesan saya dan harus sudah selesai sampai finalisasi. Ya, kenapa? Karena tugas 3 itu ya saya buka dulu aksesnya untuk finalisasi, baru kemudian dikirimnya ke tugas 4. Ya, kita masih terakhir tanggal 23 Juni ya. Waktunya sama enggak dengan di sini? 11.59 sama 23.59. Ya, ini WIB-nya tolong diperhatikan yang di luar WIB. Kemudian ini aktivitas belajar 13 dan 14, Bapak Ibu akan lihat minggu depan. Ini saya bukakan dulu untuk sekarang karena kita web terakhir hari ini. Ya, jadi di aktivitas belajar 14, ya, Bapak Ibu di sini mengumpulkan lembar pernyataan bebas plagiasi yang dikumpulkan bareng dengan artikel yang final. Jadi, artikel dari saya nanti yang sudah akhir dijadikan satu dengan lembar pernyataan bebas plagiasi lalu dikirimkan ke sini. Ya, ini saya beritahukan di awal dan ini baru bisa dibuka minggu depan, baru bisa diakses minggu depan. Maka selama seminggu ini Pak David menunggu artikel dari saya. Kemudian yang lain jangan gopoh dulu ke tugas 4, fokus dulu di revisi artikelnya. Ya, ini yang ingin saya sampaikan pada pertemuan pertama ini sebelum kita lanjutkan ke sesi diskusi. Ya, jadi saya ulangi, ini Pak David sudah hadir ya. Saya ulangi ya. Tunggu sampai finalisasi, terus revisi sampai finalisasi. Ya, setelah dapat tulisan finalisasi, jangan langsung upload di tugas 4 karena setelah saya finalisasi akan saya buka aksesnya ke tugas 4, tapi jangan langsung dikirim. Tunggu artikel akhir dari saya. Kenapa? Karena akan saya cek dari awal sampai akhir ya. Ini dalam rangka menghindari cek Turnitin agar tidak lebih dari 30%. Karena batas waktunya hanya 3 kali. Kalau ternyata nanti misalnya, Bu kok saya ini 35 perlu diturunkan 5% lagi. Misalnya seperti itu, nanti kembalikan ke saya. Jadi laporkan, biasanya saya tunggu. Misalnya, Pak David silakan diupload ke tugas 4.
Saya tunggu hasil plagiasinya. Biasanya saya bilang seperti itu nanti di grup ya. Kemudian Pak David melihat, menunggu, melaporkan di grup. Misalnya, Bu, saya masih 35%. Oh iya, itu nanti seakan saya yang ambil, saya yang download, saya bantu untuk revisi, lalu saya tinggal kirimkan lagi ke Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu direvisi. Jadi saya nanti akan membantu untuk merevisi agar turun dari 35% kalau misalnya lebih. Ya, itu dalam rangka apa? Karena kadang biasanya kalau kembali lagi ke Bapak Ibu, presentasinya bisa, mohon maaf ya, bisa lebih tinggi lagi, ada yang seperti itu ya. Alhamdulillah kelas saya nggak ada, karena saya nggak pernah mengembalikan lagi Bapak Ibu, jadi udah langsung saya pegang aja, saya bantu untuk revisi, menurunkan. Alhamdulillah setelah itu biasanya langsung turun. Maka sampai saat ini kelas saya Alhamdulillah tidak ada yang sampai melebihi 3 kali bolak-balik cek Turnitin. Ya itu. Maka ketelitian ini saya harap kita bisa ikuti dan kita sepakati bareng-bareng agar nanti tidak ada kekeliruan ketika upload ya itu. Kemudian saya sampaikan juga ya, kalau misalnya ada yang mungkin maaf ya yang menyimak mungkin recording file ini ya, sudah ACC rumusan masalah lalu tidak pernah direvisikan, lalu di akhir ujuk-ujuk mengumpulkan tugas 4. Oke, nanti someday akan saya buka tugas 3, mungkin ya. Kemudian langsung ujuk-ujuk mengumpulkan tugas 4. Ya, ya otomatis, mohon maaf, tidak akan saya luluskan. Ya, kenapa? Karena ada penilaiannya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalnya dikatakan, loh saya sudah ACC kok rumusan masalah, bahkan saya dapat judul. Kalau sampai dapat judul dari saya, berarti Bapak Ibu hanya sampai mendapatkan nilai novelty. Nilai yang lain belum. Ya, misalnya keserasian antara judul hingga seluruh isi artikel itu belum. Saya kan nggak membimbing sama sekali bagian itu. Ya, kemudian ada lagi penilaian tentang referensi. Nah, saya kan tidak ngecek referensi yang digunakan, walaupun di situ ada 50 referensi, tapi kan saya tidak mengecek satu persatunya. Nah ya, jadi saya otomatis tidak bisa memberikan nilai yang sesuai yang diharapkan. Ya, maka saya tuliskan kemarin, ya sudah saya tuliskan di situ. Kalau ada mahasiswa yang tidak lolos, saya tidak menerima komplain. Ya, bukan berarti saya tidak mau dikritik, silahkan, maaf ya. Tetapi kuliahan kita, khususnya Karil di kelas kita, semuanya secara terbuka, bisa tahu progresnya. Semuanya secara terbuka, bisa tahu apa perdebatan kita di dalam grup. Ya kan, apa problem tiap orang semuanya tahu. Ya, jadi saya tidak mau nanti ujuk-ujuk dalam rangka apa. Saya harus semuanya lewat grup. Dalam rangka transparansi perkuliahan. Ya, yang seperti ini saja waktu itu saya sudah ada yang protes, itu kan ya. Jadi saya sudah ACC Bu, ACC ininya iya Ibu, tapi yang lain kan belum. Saya sampaikan seperti itu. Kemudian ditelepon lagi, lalu menyampaikan lagi. Kemudian akhirnya saya bilang, Bu, yang tahu progres bukan hanya saya, tapi semua anggota grup. Jadi sudah tidak ada alasan misalnya untuk memprotes akan mendapatkan nilai setidaknya minimal aja waktu itu belum. Saya tidak bisa seperti itu. Ya. Jadi ini sudah saya sampaikan di awal, dari awal perkuliahan sudah saya sampaikan agar apa? Agar tidak muncul nanti hal-hal yang tidak mengenakan di belakang. Ya, jadi memang transparansi terutama di mata kuliah Karil ini selalu saya tekankan di depan. Makanya walaupun ini kan tugas 3 sudah dikunci, kita sudah tidak bisa lagi mengirim di tugas 3. Sebagai pengganti tugas 3 nanti dikirimnya Japri, tapi sebelum Japri tulis dulu di list.
Jadi nanti saya melihatnya, oh yang mengirim dulu ini, saya scroll ke atas, yang mengirim dulu ini, kemudian nomor teleponnya ini, saya cek Japri. Japri itu hanya untuk pengganti e-learning. Jadi untuk pengganti pengiriman artikel. Diskusi, tanya jawab tetap di grup. Jadi, kalaupun nanti sudah ngirim artikel, saya kirimkan revisian, lalu ditanya balik lewat Japri, saya tidak terima, saya tidak jawab. Ya, bukan karena saya tidak mau menjawab, tetapi saya mau transparansi kita tetap berjalan walaupun kita sudah mulai menggunakan Japri dikarenakan akses yang sudah tertutup di e-learning. Ya, itu saya tekankan dari sekarang agar tidak ada miskomunikasi. Nanti setelah web ini kan sudah pertemuan terakhir, itu akan saya tanya lagi satu-satu. Tapi sebelum itu kita buka sesi tanya jawab. Silahkan bagian mana yang belum dipahami dari catatan saya, karena memang bahasa tulisan Bapak Ibu ya. Jadi catatan saya mungkin ada yang belum dipahami, silahkan ditanyakan. Bagian bab mana yang belum dipahami dari penulisan artikel itu boleh ditanyakan hari ini semuanya. Silakan fokuskan ke artikelnya sendiri-sendiri, saya sama sekali tidak masalah. Share screen silahkan. Ya, selama ini waktu terakhir gunakan sebaik mungkin untuk menanyakan hal-hal yang misalnya Bapak Ibu mau protes nih, kayaknya bagian ini saya tuh merasa benar, kenapa disalahkan? Boleh ditanyakan, nanti saya sampaikan alasannya. Ya, jadi saya tidak menutup sesi mungkin Bapak Ibu ingin membela tulisannya, saya tidak apa-apa, saya berikan alasannya. Kalaupun ternyata saya yang salah, ya saya akan, oh ya ini saya salah ini Bu. Jadi seperti tadi itu di atas itu SD apa, di bawah itu SD apa. Rekom dari subbab itu. Nah ternyata, oh saya salah tulis ini. Saya nggak ngajar di sini Bu, tapi kok ada SD ini. Oh ya, ini saya tulis. Karena di grup kan banyak ini dari SD ini, dari SD ini. Nah saya salah tulis SD yang apa yang lain itu kan ya. Nah kalau memang saya salah akan saya respon. Oh ya itu kesalahan saya. Ya, jadi kita saling terbuka saja biar semuanya bisa lebih selesai sampai akhir, tidak ada masalah dan juga tidak ada miskomunikasi. Ya, itu saja. Jadi Pak David yang hari ini hanya absen karena datangnya terlambat, tadi sudah absen ya. Maka ini saya tinggal mengabsen tapi late ya Pak David ya. Untuk yang terlambat yang lain selain Pak David saya absen lagi nanti di akhir. Karena Pak David setelah ini sudah meninggalkan salah share. Ya. Sudah meninggalkan web. Begitu Pak David ya. Jadi silakan ditunggu setelah ini dari saya dan jangan upload apapun di tugas 4 tanpa menunggu instruksi saya. Begitu Pak David ya. Ini tadi Pak David late ya, terlambat ya. Ya nomor 2L late. Untuk yang baru hadir dan belum absen nanti di akhir ya. Sudah Pak David sebelum meninggalkan ruang web ada yang mau ditanyakan kah? Kalau tidak ada boleh meninggalkan ruang web. Iya Bu, nanti berarti itu uploadnya nunggu artikelnya dari Ibu dulu Pak, itunya. Iya. Karena saya cek dari atas sampai akhir. Oh iya Bu. Ada Terima lagi? kasih Bu. Iya. Mau mengucapkan terima kasih aja. Terima kasih buat Ibu yang sudah membimbing kami dari kurang lebih selama 2 bulan ini. Terima kasih Bu sudah membimbing kami di mata kuliah Karil ini. Alhamdulillah saya dapat banyak sekali ilmu yang bermanfaat yang sebelumnya tidak tahu jadi lebih tahu dan
sudah membimbing kami semua. Terima kasih Ibu Mala dan teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf bila ada salah. Sama-sama. Terima kasih. Izin live, Bu. Ya, Terima kasih. silahkan. Ya. Karena sudah ada yang selesai, jadi sudah ada yang mengucapkan terima kasih ini. Karena yang lain masih tegang ini wajah-wajahnya ini ya. Pak David sudah nggak ada, tapi yang lain wajah-wajahnya masih tegang ini. Ya, oke. Silakan saya berikan waktu pada Bapak Ibu, tanyakan sebanyak-banyaknya akan saya jawab. Silakan. Siapa dulu? Oh, langsung. Bu Iin. Ya, Iya, Bu. Saya izin share screen ya, Bu. silakan. Kok masih ada saja sih Bu yang salah? Ini suara hati Bu Iin. Iya. Bukan salah, Bu. Kurang atau bahkan perlu diperbaiki. Ya, Sudah terlihat, Bu. sudah. Nah, ini kemarin banyak banget sampai ya Allah, akhirnya saya dapet ini, badan saya langsung ngedrop, Bu. Ya Greges. Allah. Bu, perjalanan Iya, Bu. masih panjang, Bu. Oh, sudah sedikit lagi ya. Jadi tadi Jaga pagi langsung kesehatan. minta anterin berobat, anterin Ya gitu, langsung kepala saya Allah. sakit, ya Allah. Bu, ini jangan membuat saya merasa bersalah. Enggak kok, Bu, tapi ini tadi di rumah bisa saya berobat, oke lah minum obat, istirahat sebentar 1 jam biar obatnya ngefek dulu baru buka lagi nih laptopnya gitu. Aduh, tetap semangat. Nah, ini sih, Bu, yang kemarin yang pendahuluan itu kan Ibu, ini ada filenya cuman mungkin namanya itu nggak lengkap mungkin ya, Bu, saya ngasihnya. Jadi mungkin Ibu kebingungan gitu kan. Jadi yang di Google Drive ini udah saya benerin namanya, nama filenya. Terus, mana lagi? Nah, yang ini tadi udah saya lihat sih, Bu, yang recording yang tab Web 2. kedua, untuk penelitian terdahulu itu tetap ngambilnya dari hasil dan pembahasan ya, Bu? Iya. Iya. Justru ya memang harus dari sana. Karena kan yang dilihat, yang dibandingkan itu adalah penelitian terdahulu hasilnya apa, lalu apa yang membedakan dengan penelitian Ibu. Ya. Jadi Iya, 3 Bu. penelitian terdahulu, lalu di akhir itu penelitian Ibu apa yang membedakan. Di situ dikeluarkan novelty-nya. Ya, kalau sudah sampai sini berarti itu sudah ada novelty-nya. Tinggal dalam rangka apa saya berikan khusus satu paragraf itu untuk sebenarnya nanti secara penulisan nggak harus seperti itu. Kalau tidak salah artikelnya siapa yaitu tidak sama persis penelitian terdahulunya dijadikan satu, itu saya tidak masalah sebenarnya. Kalau memahami, maka ada yang seperti itu saya tidak mengharuskan sesuai format saya tidak, karena boleh disampaikan secara luas seperti itu. Cuma saya jadikan satu paragraf 3 ini dalam rangka adalah menambah referensi agar artikelnya Bapak Ibu nanti bisa memenuhi syarat penilaian tertinggi di Karil. Gitu. Jadi memang saya sengaja saya jadikan satu dan langsung 3 minimal, biar itu tujuannya. Cara penulisannya Bu. sudah paham, Bu Iin ya? Saya lihat dari referensi itu udah sih, Bu, di sini. Iya. Terus yang tujuan penelitian itu berarti itu juga nanti dimasukin di bawahnya ya, Bu? Iya, di paragraf yang terakhir. Jadi saya di sampaikan sini. sekali lagi, tujuan penelitian bukan menulis ulang judul, ya, tetapi silakan dinarasikan yang arahnya adalah menuju ke tujuan penelitian tanpa menulis ulang judul. Ya. Ibu bisa mereplay itu. Jadi tombol review, Bu. Kalau ditulis di situ nanti kelupaan nanti. Oh iya, Bu, ya. Di menu review yang atas. Yang atas ini, Bu, ada home, insert, reference, mailings. Yang review itu Ibu klik.
Untuk yang lain ya, Iya, kalau Bu. misalnya mau memberi balasan, nah ya, kemudian bisa mereplay di sini, replay catatan saya. Review, Nih. Review. Ini Bu, new loh, itu comment. new Bukan. comment itu. Harusnya review, oh di sininya berarti di catatannya, di Word-nya. Kok enggak ada ya? Biasanya ada. Biasanya ada sih Bu linknya Bu, link Iya. comment. Replay gitu kan ya. Nah, jadi kalau misalnya mau catatan saya kok ini Bapak Ibu loh sudah ada ini. Nah, itu boleh dibalas di replay gitu aja. Jadi kalau Bapak Ibu mau protes nih, seperti tadi, ini benernya sudah ada di Google Drive tapi namanya tapi sudah saya ganti. Nah, enggak apa-apa, bilang di replay saja catatan saya. Ini langsung another comment ya ini. Bukan ya. Harusnya ada replay ya. Iya Bu, Gitu. biasanya ada Bu di sini ada gambar apa kayak pena kecil gitu. Iya. Mungkin karena di Berarti share nanti screen mungkin ya. kalau mau ini di replay tidak apa-apa Bu ya. Iya Bu. Terus ini yang kemarin metodenya Bu, ini tadi udah saya benerin Bu. Oke. Teknik pengumpulan data. Nah, ini sudah dibetulkan belum yang ini? Yang Belum ini berarti. udah Bu. Udah Bu. Nah, langsung saya komentari ya, biar bisa Boleh. langsung diperbaiki. Iya Bu, boleh Bu. Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan lembar evaluasi. Lembar evaluasi bukan teknik pengumpulan data. Lembar evaluasi ini adalah instrumen. Ya, kalau untuk mengukur hasil belajar siswa, maka ini adalah instrumen pembelajaran. Jadi justru tidak masuk di metode penelitian. Ya, kalau Bu Iin bingung, browsing ini sebenarnya sudah saya jelaskan ya di web 2 ya, recording web 2 itu sudah saya jelaskan. Jadi macam-macam browsing saja di internet, macam-macam teknik. Jadi setelah ini Bu Iin ketikkan di internet macam-macam teknik pengumpulan data. Macam-macam teknik pengumpulan data. Nanti setelah ini saya menjawab nanti saja Bu. Oh Nanti iya saja. Bu, ya Bu. Kita fokus ke revisi saja dulu, ya. Jadi setelah ini kan saya dengan yang lain tanya jawab. Bu Iin nanti bisa angkat tangan lagi, kemudian Bu berarti pengumpulan datanya itu yang ini. Nah, begitu ya. Jadi setelah ini browsing. Kemudian ada analisis datanya bagaimana. Nah, ini analisis data secara kualitatif untuk peningkatan keaktifan siswa dari satu siklus ke siklus berikutnya. Ibu, ini bukan seperti ini. Jadi nanti browsing juga analisis data penelitian kualitatif nanti itu akan muncul. Ya. Iya Bu. Sudah? Sudah Bu. Terus yang ini Bu, hasil dan pembahasan ini seperti ini enggak Bu? Ya, sudah pas. Kemarin Sudah masih pas. disendirikan ya. Iya. Terus Ini sudah nggak ada catatan seperti yang bagian ini teori itu Bu. baru nanti. Iya. Yang ini udah saya rubah juga Bu. Ini Ya, sudah. nanti saya cek. Iya Bu. Nah terus ini yang Ibu minta untuk dipindah. Nah ini udah saya pindah di sini Bu. Bener nggak Bu ini Bu posisinya? Data lapangan di bawah pembahasan silakan untuk yang mana? Yang ini Data Bu. lapangan ini diletakkan di tempat yang sesuai dengan bukti lapangan. Oh ini coba diturunkan ke bawah sedikit Bu. Coba diturunkan. Nah ini ya. Jadi misalnya ini nomor 1. Enggak diataskan lagi Bu. Ataskan lagi yang nomor 1 dulu. Mereka mudah teralihkan perhatiannya, misalnya saat guru menjelaskan konsep ini sehingga tidak fokus pada materi. Nah, di sini jangan dijadikan satu semuanya, Bu. Ini kan Ibu jadikan satu kan? Nah, di sini kan Ibu mengatakan, misalnya saya ambil contoh yang nomor 1 dulu. Perhatian siswa mudah teralihkan, contohnya ini. Nah, jadi misalnya di bagian bawah, ini di bagian dampak ini, di subbab tertentu, jadi ini sudah diganti ke sini bener enggak? Ini masih kurang tepat. Karena masih dijadikan satu semuanya. Jadi ini dipencar, Bu. Misalnya, coba diturunkan lagi ke bawah. Saya lihat subbabnya ini. Turunkan ke bawah, Ibu. Lagi. Ya, coba dampak terhadap pemahaman konsep. Terus, pengaruh terhadap keaktifan dan partisipasi. Nah, bagian ini, Bu. Nah, ini kan ada
Pengaruh Ini, Bu. terhadap yang partisipasi tadi. Yang partisipasi atasnya lagi. Nomor 1 tadi Ini, Bu. bisa diletakkan Ada di sini. Ya. Jadi misalnya bisa diletakkan di sini. sini. Jadi misalnya apa? Tadi kan perhatian siswa mudah teralihkan. Jadi tuliskan di sini siswa kurang aktif karena perhatian siswa mudah teralihkan dengan ini lalu berikan. Tapi kemudian ketika sudah menggunakan ini mereka menjadi begini. Jadi ini yang menjadi mereka sebelum treatment, setelah treatment sudah menjadi seperti ini. Jadi ini bukti lapangan. Tapi jangan dijadikan satu semuanya. Tiap nomor itu letakkan di tempat yang sesuai dengan bukti lapangan. Itu sesuai catatan saya. Seperti yang nomor 1 ini tadi itu sesuai diletakkan di dampak. Lalu nomor 2 menurut Ibu sesuai diletakkan di mana? Nah ini Ibu yang tahu. Oh, berarti yang ini tadi dimasukkan di sini, Bu. Iya, Pengaruh tapi terhadap disesuaikan keaktifan. lagi kalimatnya. Oh, iya, Bu. Ya, jadi jangan asal ini turun naruh sini tapi nggak nyambung dengan atasnya, nggak nyambung dengan bawahnya. Nah, ini ditata lagi. Jadi ini Oh, iya, per Bu. nomor diletakkan mana yang sesuai, begitu Bu ya. Iya, Bu. Bukan dijadikan satu karena ini semua data lapangan. Kemudian ada lagi. Ini teorinya penempatannya benar seperti ini nggak, Bu? Nah, Ibu sudah kan benar meminta. Bu sebenarnya. Di sini saya hanya menemukan apa ini. Oh, ini sudah ada ya teorinya ya. Ya, Sudah, nanti Bu, saya baru cek tadi. lagi. Baik, Nanti Bu. saya cek lagi apakah sudah sesuai dengan kalimat sebelumnya atau belum. Iya, Bu. Yang ini belum, Bu. Belum dikerjain. Terus yang ini, Bu, tadi. Kalau Iya, Bu. Bapak Ibu menerima catatan seperti ini untuk yang lain ya, biar nanti tidak ditanyakan lagi. Jadi data lapangan itu sudah ada. Tetapi dalam karya ilmiah, data lapangan itu perlu diperkuat dengan apa? Satu, boleh teori. Kalau Bapak Ibu menambahkan dari buku atau dari modul, itu namanya menambahkan teori. Ini kan saya beri dalam kurung, ditambahkan teori atau hasil penelitian dari artikel. Kalau Bapak Ibu mau ambil dari artikel, artinya yang diambil adalah hasil penelitian. Bisa nggak memperkuat? Bisa. Jadi misalnya temuan Bapak Ibu adalah siswa ini menjadi aktif karena begini. Ya. Lalu cari artikel yang hasil penelitiannya itu menunjukkan siswanya itu aktif dengan sebab yang sama. Ya, artikel ini kan lebih gampang justru kan mencarinya daripada buku. Kalau buku kan ada yang harus di-download dulu semuanya. Nah, kalau artikel kan enggak, paling cuma 10 lembar. Jadi boleh mengambil dari teori yang ada di buku atau mengambil hasil penelitian yang ada di artikel. Itu untuk memperkuat data lapangan. Ya. Bu Iin sudah paham? Halo? Bu Iin? Iya, Bu. Maaf, Bu, sinyalnya. Bu, saya pindah dulu sebentar, Bu. Iya. Baik, Bu. Sudah. Nah, yang ini sudah benar belum, Bu, penempatannya di sini? Semua subbab hasil. Oh, Halo? ini yang paling peringatan kemana terhadap semua subbab hasil ini diletakkan di sub-subbab. Oh, tadi masih yang kemarin sudah dihapus Bu ya, sudah diganti yang itu ya. Nanti saya Iya, cek Bu. lagi kalau begitu. Nanti saya cek lagi. Nah, ini coba dilihatkan sub-subbab yang atas, Bu. Ini kan prasiklus nilainya segini gitu kan ya, Bu ya. Peningkatan pemahaman. Iya, Nah, Bu. iya benar. Jadi ini Ibu berbicara tentang peningkatan pemahaman siswa yang berhubungan sama nilai. Maka diletakkan di sini sebelum siklus itu apa namanya? Hasilnya begini, setelah siklus begini. Iya, sudah tepat ini. Tinggal nanti saya atur lagi itu. Ya, saya Baik, atur Bu. secara penempatannya. Tapi yang penting Ibu sudah tahu penempatannya di situ. Iya, Bu.
Sementara itu dulu Bu, yang baru saya Ya. kerjain, yang belum paham. Ya, silahkan ditutup share screen-nya, Bu. Nanti kalau belum paham Iya, lagi, Bu. boleh tanya lagi. Terima kasih ya Bu. Silahkan yang lain. Ya, sama-sama. Sekarang Bu Sherly ya, silahkan. Ibu, bentar Bu. Mhm. Share screen. Mohon maaf, saya tidak tahu siapa yang duluan raise hand ya. Jadi kalau ada yang raise hand di web itu ada nggak sih urutannya? Oh ya, setelah Bu Sherly, Bu Galuh ya. Biar saya tidak salah ini, mendahulukan. Silakan Bu Sherly. Iya Bu. Bu Ibu Sherly ini ini lama tak kan jumpa. kemarin belum bisa Bu. E-learningnya baru ngirim hari ini. Jadi kemarin kan di pembahasan ya Bu, hasil dan pembahasan itu sudah sudah direvisi yang ini. Mhm. Ini yang tabel juga sudah direvisi juga Bu. Mhm. Tapi yang mau ditanyakan itu yang di Google Drive itu nggak ditemukan Bu, filenya, bentuk filenya. Cek. Kenapa Ibu tidak menemukan? Kok bisa ada narasi kalimatnya di sini? Tapi bukunya udah ditaruh Bu di Google Drive-nya. Cek. Tidak ditemukan atau sudah ditaruh? Kalau Ayo. catatan Ibu tidak ditemukan Bu Iya. Oh, kemarin. berarti ini sebentar. Atau saya lupa ya, karena kan banyak. Ibu Hmm, meletakkan link di dalam Word. Apakah begitu? enggak Bu, belum diletakkan di Word Bu. Berarti di dalam itu memang sudah betul-betul ada PDF-nya. Ada Bu, udah Oh, di-upload di Google Drive-nya. heeh. Kalau begitu mungkin saya salah lihat ya. Boleh catatan saya di-replay dan dijelaskan. Sudah ada di Google Drive begitu. Iya Bu, yang mau ditanyain itu yang ada yang sudah direvisi baru Bu, yang baru dikirim hari ini. Revisi 5. Sebentar Bu. Agak Sampai panjang sekali membukanya ya. bagian. Iya, ini Bu, di bagian teori ini Bu. Teori yang menurut Saifuddin Bahari ini kan sudah ada di buku ya Bu, tapi kemarin di replay Ibu itu belum ada katanya Bu. Ini Yang mana? salahnya di mana ya Bu? Di pendahuluan Salahnya Bu. adalah tidak ada warna kuning sama sekali. Ibu belum melihat recording to web 2? Udah Bu kemarin, cuman belum sampai sana Bu. Ya. Jadi begitu melihat pendahuluan seperti ini itu sudah tidak langsung saya koreksi. Kenapa? Pertama tidak ada footnote, kedua tidak ada warna kuning dan itu sudah saya jelaskan semua di web 2. Maka dilihat dulu recording web 2, kalau dari recording itu sudah dilihat dan masih belum paham baru ditanyakan. Begitu Bu Baik Sherly ya. Bu. Iya Bu. Kemudian yang mana Berarti lagi? ini melihat recording web 2 ya Bu. Ini kan ini udah ada gambar kreasinya Bu. Oke. Jadi tinggal direvisi aja ya Bu ya. Iya. Enggak. Tapi Bu Sherly gini, misalnya ini kan sudah ada yang direvisi dan sudah Iya dikirimkan. Bu. Sudah dikirimkan yang ini ya? Sudah Bu di Heeh. chat pribadi. Oke, nanti sambil menunggu, jangan menunggu saya mengembalikan file. Takutnya saya sedang sibuk seperti minggu kemarin, belum sempat buka sama sekali. Jadi, sambil menunggu saya ini menyelesaikan revisi, ya, Bu Sherly lihat recording, lalu langsung perbaiki pendahuluan, perbaiki metode. Jadi, begitu saya kembalikan lagi, Bu Sherly sudah ada catatan terbaru yang bisa langsung di-copy paste. Baik Lalu Bu. ditambah diperbaiki dengan catatan-catatan saya. Ini bukan hanya untuk Bu Sherly ya, untuk semuanya. Jadi bisa jadi nanti saya akan full sehari, jadi tidak sempat membuka, tidak sempat mengoreksi. Maka jangan, kalau misalnya masih ada yang bisa dikerjakan tanpa menunggu revisi saya, silakan dikerjakan dulu. Biar nanti lebih banyak
yang saya revisi itu lebih banyak catatannya. Jadi tidak bolak-balik terlalu lama lagi. Gitu ya. Baik, Bu. Sudah sih, Bu, cukup. Oke. Pertanyaannya cukup. Silakan diturunkan share screen-nya. Kalau ada pertanyaan nanti di akhir boleh ditanyakan lagi. Saya lanjut ke Bu Galuh, silakan. Ya, Bu, sebentar. Ini, Bu. Sudah terlihat apa belum? Belum, masih muter mungkin. Belum terlihat. Nah, sudah proses. Nah, sudah terlihat, Bu. Mau tanya yang ini, Bu. Kalau di recording web 2 itu kan pada pendahuluannya ada tujuan penelitiannya ya kan, Bu? Ya. Nah, itu kalau di saya ini ditaruhnya di mana ya, Bu? Ini sudah ada. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk, nah jangan begini redaksinya. Bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah metode simposium dapat bukan. Tidak disajikan dalam bentuk pertanyaan, tapi dalam bentuk pernyataan. Oleh karena itu, tujuan dari metode penelitian ini adalah untuk menyingkap lebih dalam tentang metode simposium yang digunakan pada tingkat sekolah dasar yang berhubungan dengan keaktifan siswa pada materi perjuangan pahlawan. Seperti itu. Jadi bukan untuk menjawab pertanyaan, bukan seperti itu. Karena ini bukan skripsi. Nah, ini yang tadi saya bilang, ya. Oh, ternyata punya Bu Galuh ya. Iya, Bu. Jadi Bu Galuh ini di pendahuluannya tidak sama dengan format penelitian terdahulu yang saya berikan. Harusnya kan dijadikan satu, kemudian penelitian pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, ini masih saya iakan, saya tidak memaksa ke sana. Cuma catatan saya di sini diberikan novelty, begitu Bu ya? Iya, enggak Bu, enggak ada. Oh, enggak ada? Enggak. Berarti nanti saya beri catatan itu nanti. Ya, jadi apa yang membedakan penelitian terdahulu yang Ibu gunakan ini dengan penelitian yang dengan penelitian yang Ibu lakukan? Jangan khawatir kalau sudah sampai sini berarti Ibu sudah menemukan novelty-nya. Karena sudah saya gali di awal ketika pengajuan rumusan masalah. Ya Bu, Gitu. sama mau tanya ini soal Silakan. metode, cuma yang ini belum saya betulkan. Ini masih yang pengerjaan metodenya terdahulu, masih belum saya betulkan. Sudah melihat kan, recording to web 2 belum? Sudah Bu, cuma kalau mengerucutnya itu belum paham. Yang mana? Asalkan sudah Yang melihat ini. recording to web 2. Kalau sudah, silakan yang tidak dipahami yang mana? Yang bagian bawah sini, Bu. Karena masih di sini masih ada catatan yang kemarin itu untuk metode ini saya mengambil dari penelitian itu juga bagian metodenya. Ternyata kan nggak boleh atau nggak bisa ya, Bu. Nah, ini belum saya ganti yang tulisan kuning ini. Nggak apa-apa. Oke. Terus ini sebentar, Ibu kan sudah melihat recording to web 2. Kira-kira apa yang kurang di metode yang sudah Ibu tuliskan ini? Yang kurang yang belum dimasukkan sini apa? Kayaknya belum mendetail, Bu. Kurang apa? Seharusnya kalau sudah melihat recording to web 2 tahu nih kekurangannya di metode, di bab metode ini apa? Belum itu, Bu. Yang belum ada aja? Ya. Kayaknya masih seperti cerita, Ibu. Belum tergambar metode kayaknya. Ayo, Ibu sudah mendengarkan belum recording to web 2-nya? Udah, Bu. Cuma belum sampai
selesai. Berarti dilihat lagi ya. Itu. Yes. Atau Ya, di sini Bu, saya saya tambahkan. mau tanya itu dulu. Apa yang kurang? Ini teknik pengumpulan data. Kenapa hanya ada wawancara? Itu kan sudah Oh saya ya, jelaskan. Kemudian, apalagi yang terakhir adalah teknik analisis data. Belum ada. ya Bu. Ya Bu, masih mau tanya itu dulu. Ya. Terus, mana Ya, lagi yang ditanyakan? catatan saya di itu Bu, sama di simpulan. Mm-mm. Sebentar. Saya belum ada yang saya cek ini kesimpulan ini. Ini. Ini soalnya masih saya sebutkan per Oh ya, itu, ini per jangan nomor seperti ini, kayaknya. Bu. Iya. Jadi, simpulan dan saran itu, yang pertama simpulan dulu, diletakkan satu paragraf simpulan dan saran tidak apa-apa, atau bisa juga tidak apa-apa. Jadi, jangan menulis ulang yang sudah ada di bab hasil penelitian dan pembahasan. Karena kalau menulis ulang, pasti kena Turnitin ini nanti. Secara Turnitin pasti kena. Maka, menghindarinya bagaimana? Cukup tuliskan intinya, Ibu. Di simpulan dan saran itu. Apa inti dari hasil penelitian yang ada di atas? Ya, Bu. Intinya apa? Jadi tidak perlu caranya adalah yang pertama pendahuluan begini, penyampaian tujuan. Bukan. Karena penjelasan detail sudah ada di atas. Simpulan dan saran jangan pernah menulis ulang yang ada di kalimat sebelumnya. Simpulan dan saran harus betul-betul kalimat karangan Ibu sendiri. Hasil didapat dari mana? Didapat dari semua data hasil penelitian yang sudah dituliskan. Misalnya, pada ini ya, nggak usah meskipun, tapi kan subbab satunya tentang implementasi, subbab 2 baru tentang hasil. Iya, tapi tidak perlu serinci itu. Jadi, misalnya cukup dituliskan begini saja. Metode simposium pada materi pahlawan yang digunakan oleh peneliti di tingkat sekolah dasar menunjukkan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan persentase hasil belajar yang sudah mencapai 92,86%, kemudian ketuntasan 73%. Selain itu, terlihat dari keaktifan siswa. Nah, seperti itu. Ya. Ya, Bu. Iya. Untuk semua juga ya, simpulan dan saran nanti bahasanya seperti ini. Jangan pernah copy paste dari bab sebelumnya. Ya, Bu. Untuk saat ini itu, Bu, yang saya tanyakan. Oke. Ya, silakan Terima diturunkan. kasih, Bu. Sama-sama. Share screen-nya silakan diturunkan. Selanjutnya Bu Esti, silahkan. Ibu. Mohon maaf sebelumnya Bu, ini laptop saya ada kendala, saya share di HP nggih. Iya. Saya yang share screen juga boleh Bu kalau susah. Bisa enggak share screen di HP? Bisa, cuma suaranya enggak bisa menyimpan Bu, kalau lewat HP. Berarti ini saya yang share screen atau Bu Esti yang share screen? Jenengan kalau boleh Bu. Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa Bu, kalau ada kendala. Saya sama mahasiswa juga kadang begitu. Bu, enggak bisa ini saya. Udah saya yang share screen. Bentar ya. Yang saya buka ini yang paling revisi 5 Bu ya. Revisi yang paling terakhir ya. Sebentar Bu. Nanti Ibu yang mau ditanyakan yang mana? Bentar. Sudah, silakan Bu Esti yang mau ditanyakan yang mana?
Ya, untuk bab pendahuluannya, Bu, ya di situ saya masih kurang ya, Bu, itu. Bukan masih kurang, tapi Ibu belum menyimak recording web 2. Oh, Kenapa? Karena secara seperti ini saja ya, bukan hanya saya, teman-teman mungkin yang sudah mendapat banyak memperbaiki pendahuluan pasti tahu kalau ini tidak memenuhi syarat yang saya tentukan. iya, Maka saya sudah tidak lagi mengoreksi kalimat per kalimat, langsung saja. Tidak saya lanjutkan mengoreksi. Ya, disimak dulu. Ya, jadi saya tidak menjelaskan ulang, disimak saja recording web 2. Di sana sudah ada panduan yang harus dilakukan di bab pendahuluan. Begitu, Bu Esti? Sampai sini sudah? Iya, Bu. Kemudian yang untuk macam-macam luspatnya, Bu. Macam-macam. Iya. Kemarin Ini, ya. silakan. Yang mau ditanyakan? Itu kemarin itu sudah saya revisi untuk permainannya itu sudah saya ganti, Bu. Terus di macam-macam ini saya tidak ada masalah. Tetapi bermasalah lagi ketika di sini sudah ada referensi. Karena penulisan referensi tidak seperti ini. Ya, cuma saya belum baca detail begitu saya lihat artikelnya Bu Esti yang saya berikan catatan di web sebelumnya itu tidak diperbaiki, langsung saya kembalikan yang poin-poinnya aja. Untuk ini memang Ibu harus melihat dulu recording web 2. Ya, mana lagi? Nanti sementara itu dulu, nanti misalnya saya tanyakan lagi, nggih. Sebentar Bu Esti, yang ini semua permainan diletakkan di sini. Di sini hanya ada 2. Padahal kemarin kan Bu Esti permainannya banyak. Banyak. Oh, jadi diletakkan di situ tadi ya, Bu? Iya, semua permainan karena ini adalah judulnya, subbabnya adalah integrasi permainan dan media. Maka semua permainan diletakkan di sini. Kemudian, maka ini catatannya. Jadi sudah saya berikan di web, tapi masih belum ada perubahan. Yang saya maksud ini. Sama bab ini. Analisis jangan lagi diisi dengan permainan. Permainan sudah masuk semuanya di bab 2. Kemarin sudah saya jelaskan bahkan di web 3. Analisis ini adalah, sudah saya beri contoh kemarin malahan ya. Nah, jadi apa hasil analisisnya? Misalnya siswa menjadi aktif secara psikomotorik, tuliskan di sini menjadi subbab. Gitu. Siswa aktif secara psikomotorik. Ini mungkin loh ya, saya kan belum lihat ya, saya inget-inget aja yang kemarin. Atau redaksinya boleh diganti yang lain. Lalu dijelaskan, lalu apalagi siswa dijelaskan lagi. Jadi ini memang sudah hasil analisis dari permainan dan metode yang Ibu jelaskan di atas tadi. Maka, sampai sini sebentar, Bu Esti sudah paham belum? Nggih, sampun. Ya, integrasi permainan ini semua diletakkan di bab bawah tadi. Kok bawah? Yang itu tadi, Bu. Yang atasnya tadi. Ya. Bawah sudah nggak ada. Kemudian di sini ya, saya belum mengecek secara keseluruhan. Di dalam tulisan-tulisan ini ada yang masuk di analisis. Seperti ini kan masuk di analisis, ada yang masuk di analisis. Nanti ini dihapus, mana yang sesuai untuk dianalisis, tulis di bab analisis. Gitu. Untuk yang lain pun juga. Jadi ada beberapa yang masuk di bab analisis. Catat dulu, Bu. Oke. Sudah cukup, Bu Esti? Sudah. Oke. Sudah. Silakan selanjutnya Bu Intan, silakan. Halo? Bu Intan? Ya, Bu, tapi mohon maaf saya tidak bisa share screen. Halo? Berarti saya yang bantu share screen Ya, kan? Bu. Sudah terdengar suara saya? Sudah, tapi agak putus-putus, Bu. Halo? Halo? Bu, Bapak Ibu, suara saya terdengar lancar enggak? Oh iya.
Halo, ya Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Terdengar. Berarti Bu Intan ini sinyalnya yang lemah ini. Karena putus-putus di saya. Halo, Bu Intan? Iya, di sini hujan. Kalau hujan susah ini pindahnya kemana. Bu Intan sampai di Ya, revisi Bu. 5 ya? Terdengar nggak, Mboten? Sudah terdengar. Iya. Bu sampai di revisi 5 ya? Ini Iya, sebentar Bu. saya share screen dulu. Intan. Silahkan Bu Intan yang mau ditanyakan yang mana? Itu Bu, untuk abstraknya yang bagian kesimpulan yang di bawah itu kan disuruh menambah ya. Disuruh menambah itu yang bagian bawah itu. Iya. Yang untuk kesimpulannya. Iya. Nah, itu misal saya tambah tentang itu, dapat membaca huruf paten hingga 1 kalimat gitu, boleh apa enggak, Bu? Boleh sekali. Boleh. Ya, karena ini Berarti terlalu cukup itu atau ada lagi mungkin? Bentar, lihat ke judulnya. Peningkatan kemampuan menghafal huruf abjad bahasa Indonesia, pendekatan single case study, kemampuan menghafal. Seharusnya di sini adalah ini ya, menunjukkan peningkatan hafalan huruf, hasil mengerjakan dikti yang bagaimana. Jadi maksudnya itu hasilnya itu bagaimana. Di sini kan, saya paham kenapa saya beri catatan ini. Ya, di sini kan Ibu mengatakan bahwasannya selama 3 bulan menunjukkan peningkatan menghafal huruf dapat dilihat dari hasil pengerjaan dikte. Kenapa hasil pengerjaan diktenya itu? Jadi ini tuh kalimatnya belum selesai. Silakan ditambahkan. Hasil pengerjaannya diktenya misalnya tadi, ya kan? Bu, siapa tadi itu? Jadi sudah mencapai KKM, sehingga 73. Sudah mencapai rata-rata segini. Nah, itu. Nah, ini apakah harus persentase? Enggak, Bu Intan ya. Hasil pengerjaan diktenya siswa itu menjadi bagaimana? Halo? Bu Iya, Bu, Intan? baik. Iya, Oke. halo. Iya. Terus yang mana lagi? Iya, sudah paham, Bu. Terus untuk yang pendahuluan kan saya belum menuliskan penelitian terdahulu. Nah, itu saya misal ngambil penelitian terdahulunya tentang kesulitan membaca itu boleh, Bu. Kita untuk melihat penelitian terdahulu, kita cek variabel judul. Ya, variabel judulnya adalah di sini kemampuan menghafal huruf abjad dan pendekatan konstruktivisme. Maka penelitian terdahulunya boleh Ibu fokuskan pada kemampuan menghafal huruf abjad, boleh juga pada tapi kalau pendekatan konstruktivisme ini nanti luas sekali. Karena kan tidak hanya membaca, bisa yang lain-lain kan. Jadi menurut saya fokuskan saja pada kemampuan menghafal huruf abjad. Cari artikel yang berhubungan dengan kemampuan menghafal huruf abjad. Ini sudah dicari belum? Sudah, Bu. Ini Ketemu sudah berapa? proses saya memasukkan. Sudah ketemu Nah, berapa? itu tapi ada yang ketemunya ada 3. Cuman yang satu. Yang satu itu tentang kesulitan. Tentang analisis kesulitan itu boleh apa enggak ya? Oh, boleh. Kesulitan apa dulu? Analisis kesulitan apa dulu? Iya, membaca. Oh, agak Kesulitan kurang ini. membaca siswa. Bukan tentang menghafal huruf. Oh, bolehlah Mas. Tapi Gini. membaca. Cari dulu, fokuskan ke menghafal huruf abjad. Kalau ada. Kalau tidak ada, analisis kesulitan membaca tadi boleh karena masih otomatis salah satu kesulitannya adalah
tidak hafal dengan abjad, begitu kan? Ya, begitu. Berarti boleh ini, Iya. Bu, ya? Boleh. Ya, kayaknya itu aja, Bu. Sudah ini aja. Oke. Ya, sudah. Terima kasih. Saya lanjutkan ke Pak Ridho. Silahkan. Siap, mohon izin share screen. Silahkan. Sudah, Bu. Sudah? Yang saya tanyakan sebenarnya tadi udah kejawab, cuma mau memastikan saja. Sudah sedikit jawaban tadi. Nah, di sini untuk yang revisi mana itu? Ya, ini dari atas sampai bawah ini berikan bukti semua ini. Iya, Nah, karena memang itu, kan Pak David dan kawan-kawan itu kan awal itu fokus di lapangan. Jadi data-data ini sudah diminta di awal. Sedangkan Pak Ridho di awal itu fokusnya di pendahuluan. Maka catatan data lapangan baru muncul sekarang. Oh ya, untuk bukti ini dibuat dalam redaksi kalimat dan disertai penguat gitu atau dalam bentuk lain? Tergantung catatannya. Misalnya, coba diturunkan, Pak. Oh, ini ya. Maksudnya dinaikkan. Oh, bentar yang ini ya. Bapak yang ini. Siswa merasa lebih nyaman dalam... Oh, yang mana? Oke, yang ini sudah. Saya lanjutkan yang atas ya. Membangun... Dengan metode ini mampu membangun rasa percaya diri. Buktinya yang mana? Sebentar. Ini ya. Mana buktinya? Jadi misalnya dalam pembelajaran, kemudian ternyata ada siswa yang biasanya pendiam, tapi terus kok jadi rajin angkat tangan. Nah, ini jadi bukti, Pak. Ya. Jadi ada 2 siswa yang biasanya terdiam, ini akhirnya menjadi lebih, atau biasanya siswa itu malu-malu untuk menjawab, kemudian mampu mengemukakan konsep tentang soal cerita ini dengan baik. Nah, ini sudah menunjukkan bukti dari kepercayaan diri. Ya. Kemudian ini yang soal cerita sebagai tugas yang menakutkan. Saya bercatakan juga mana buktinya. Jadi kita tidak bisa mengatakan soal cerita itu adalah tugas yang menakutkan bagi siswa. Tidak bisa. Kalau kita bilang seperti itu opini selama belum ada buktinya. Ya. Tapi misalnya PR hari ini adalah soal cerita ya. Kemudian siswa, aduh Pak, sulit Pak. Nah, ada keluhan seperti ini, maka ini menjadi real, benar ini ungkapan ini. Nah, buktinya mana? Itu tadi keluhan siswa. Jadi selama siswa tidak mengeluh ketika Bapak berikan PR soal cerita atau ketika Bapak beri tugas soal cerita, maka ungkapan soal cerita adalah tugas yang menakutkan, tidak bisa diletakkan di sini. Ya, jadi artikel ilmiah itu memang sekalinya berbicara tentang data, datanya itu memang harus ada di lapangan. Kalau data itu tidak ada di lapangan, lebih baik jangan dituliskan. Walaupun menurut persepsi Bapak, siswa ini takut nih sama soal cerita. Nah, ini kita tidak boleh. Jadi peneliti itu karena kita berdasarkan basicnya adalah data ilmiah, kita tidak boleh berbicara sesuai dengan asumsi kita. Menurut saya kayaknya siswa kayak gini. Nah, ini nggak boleh. Ketika menurut saya seperti ini, itu harus ada buktinya di lapangan. Kalau siswa itu memang sesuai perkiraan guru. Jadi ini sama waktu itu terjadi juga di kelas saya. Saya kan kalau pagi ada di kampus waktu itu, kemudian agak siang itu ke sekolah. Siswa itu menyambut saya kalau saya datang. Ada yang tepuk tangan, ada yang manggil-manggil. Nah, saya berasa menjadi guru favorit berdasarkan bukti itu, gitu kan ya. Kemudian akhirnya waktu itu saya iseng tanya di kelas saya, siapa guru favoritmu? Ternyata yang menyebutkan saya hanya beberapa saja, selebihnya enggak. Gitu kan? Nah, ini artinya adalah saya tidak bisa menyimpulkan walaupun ada bukti tadi itu ya. Saya melihat
melihat ya, buktinya adalah saya melihat siswa itu seperti itu. Tapi itu kan masih asumsi saya. Ternyata setelah saya cari lagi data lebih dalam, ternyata beda. Nah, inilah fungsinya kita klarifikasi data. Jadi menurut Pak Ridho, siswa saya ketakutan nih dengan matematika nih, soal cerita nih. Nah, untuk meyakinkan itu bagaimana? Enggak apa-apa, ditanya aja, kan gurunya toh jadinya, soal cerita menurutmu gimana? Nah, itu dengan pertanyaan seperti itu akan keluar jawaban siswa, itu nanti akan menjadi bukti. Begitu, Pak Ridho, sudah cukup jelas? Iya. Ini berarti untuk yang cenderung menakutkan tadi, ini kan di sini tadi baru saja saya lampirkan dari penelitian, apakah ini sudah bisa masuk ke valid, dianggap valid bahwa opini itu betul gitu. Begini Pak ya, jadi jangan memperkuat data dulu dengan teori sebelum data lapangan itu ada. Jadi data lapangan dulu ada, baru perkuat dengan teori. Kalau Bapak nanti sudah terbiasa menulis artikel ilmiah, teori dan data lapangan itu bisa berdampingan. Ya, tapi untuk sekarang, kenapa? Karena takutnya, ini kan data teori kan ini dari buku kan ya, takutnya ke distract. Ya, jadi akhirnya pedomannya adalah dari buku, dari teori. Padahal lapangan bisa jadi tidak berbicara seperti itu. Makanya tadi saya bilang di yang tanya tadi sebelumnya tadi, data lapangan sudah ada, perkuat dengan teori. Untuk sekarang itu saja dulu. Ya. Apakah harus seperti itu? Tidak, nanti ketika Bapak Ibu sudah terbiasa menulis artikel ilmiah. Tapi untuk sekarang saya biar memudahkan saja, data lapangan harus ada dulu. Kenapa? Karena kalau tidak Bapak Ibu bisa fokusnya ke teori, tapi justru data lapangan yang penting ini malah yang tidak dimasukkan. Itu. Jadi kalau ditanya ini sudah benar belum? Kalau saya lengkapi dulu data lapangan. Yang saya tulis bukti-bukti itu, baru kemudian perkuat dengan teori dari Aprilia ini. Mana yang sesuai dengan teorinya buku dari Aprilia ini. Itu Pak Ridho ya. Paham. Ya, cukup kalau begitu Bu. Itu saja. Terima kasih atas sama-sama. Silahkan diturunkan share screen-nya. Oke. Silahkan Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Wajahnya masih pusing-pusing ini ya. Sudah cukup kah? Oh, Bu Iin. Silahkan Bu Iin. Baik Bu, tadi saya kan udah cari-cari di Google ya Bu, teknik pengumpulan data. Itu ada wawancara, observasi, terus apa lagi tadi ya? Wawancara, observasi, dokumentasi, catatan. Yang Ibu, jadi kan itu ada banyak, kita pakai yang mana? Yang Ibu lakukan selama proses pengumpulan data yang mana? Saya pakai lembar observasi Bu, sama lembar observasi itu instrumen. Instrumen itu alat. Lembar observasi itu, apalagi tadi Ibu tulis, jadi itu bukan teknik pengumpulan data. Oh, tes tertulis berarti Bu. Saya kan pakai soal-soal itu ya Bu. Kalau tes tertulis berarti ya itu masuk nanti ya. Jadi umum datanya apa? Berarti ada tes tertulis. Selain tes tertulis apa lagi? Udah Bu, cuman itu aja. Bu Iin melakukan pengamatan enggak? Mengamati enggak? Oh iya Bu, pengamatan Bu. Berarti observasi. Bu Iin wawancara enggak? Iya Bu, wawancara juga. Sama? Wawancara nggak sih Bu? Kalau nggak wawancara jangan dituliskan. Enggak Bu, enggak saya enggak kalau enggak berarti wawancara enggak. Iya. Ada dokumentasi enggak yang Bu Iin ambil? Misalnya dokumentasi nilai atau foto kegiatan, begitu-begitu ada enggak yang Ibu ambil? Enggak ada Bu. Dokumentasi. Berarti enggak ada. Kalau enggak ada enggak usah berarti. Itu ada. Ayo, kenapa saya yang bilang? Ini lembar jawabannya siswa itu? Yang mana Bu? Ada enggak?
Ya kan saya Enggak lupa ini ada yang Bu, mana ini. cuman soal Iya. aja Bu. Oke, Yang kalau tidak dipotong. ada berarti nggak usah. Intinya kalau Bapak Ibu mengambil data misalnya nilai kah ataupun lembar jawaban siswa kah itu masuk dokumentasi artinya pakai. Kalau enggak berarti nggak usah. Begitu Bu Iin ya. Untuk teknik pengumpulan data. Jadi teknik pengumpulan datanya pakai pengamatan sama tes tertulis ya Bu. Gimana sih Bu? Iya. Aku tuh pusing. Iya benar Bu. Bu Iin jangan pusing dulu. Iya benar. Ya, ayo ya. Teknik pengumpulan datanya pakai apa pengamatan sama lembar observasi. Iya. Nah, terus yang analisis tadi itu apa Bu? Analisis data. Cara Ibu menganalisis data bagaimana? Sudah browsing belum? Oh, yang pakai kuantitatif atau kualitatif itu tadi ya, Bu? Bukan ya. Oh ya, browsingnya adalah teknik analisis data kualitatif. Iya, Itu Bu. sudah nemu Berarti belum Bu Iin? sudah Bu tadi Bu. Apa saja? Nemu apa? Dimatikan Bu mikrofonnya, saya tidak terdengar. Iya Bu, maaf Bu. Kalau yang kuantitatif itu dia metode yang digunakan. Jangan yang kuanti, fokuskan ke yang kualitatif Bu Iin kan Oh, kualitatif. kualitatif. Iya Bu, sebentar Bu. Kualitatif. Dia wawancara, observasi tadi bukan. itu. Itu karena Ibu melihat di AI-nya. Analisis ya. Cari di Google ya Bu. Enggak betul itu ada. Tadi saya mencarikan itu seperti itu karena yang dibuka AI. Jadi enggak tahu kok AI jawabannya jadi seperti itu. Saya yang share screen Bu Iin ya. Oh, baik Bu. Saya yang share screen coba ya. Saya tahu kenapa Bu Iin menjawab wawancara karena melihat jawaban AI yang ada. Padahal itu bukan teknik analisis data, tapi itu adalah teknik pengumpulan data. Jadi begini, kok AI bisa salah? Karena AI itu mengumpulkan tulisan-tulisan yang ada di internet. Dan ada yang mengatakan bahwasannya wawancara observasi itu masuk di analisis data. Padahal bukan. Teknik analisis data. Ini saya share untuk yang lain juga ya. Sudah muncul? Share